Warga Arca Manik, Kota Bandung menolak alih fungsi sebuah gedung menjadi gereja. Tanggapan saya simpel, jika Anda manusia berpancasila, Anda tidak akan menolak gereja atau tempat ibadah apapun ada di dekat tempat tinggal Anda. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada ibu bahwasannya kita hari ini bukan menghalangi orang beribadah. Ini ada di Permadi Aktivis 2. Umat si paling damai siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Manik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Ci, atuh Kang Deddy Mulyadi 71, izin saya mah Akang Gubernur, koar-koar harga diri orang Sunda, tapi aya keneh nu keui di tataran Parahyangan. Teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Yuk banjiri notif Akang Gubernur. Ramadan ibadah puasa X, Ramadan bubarin ibadah. Ya. Ya, ini ada lagi ya di Ayo Bandung Official. Puluhan warga komplek Arca Manik Endah Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna GSG di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan GSG Rabu tanggal 5 Maret 2025. Petugas kepolisian berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah misa Rabu Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Muh Jazuli mengatakan GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat mulai dari olahraga, rapat, hingga ibadah. Ya, ini juga tadi sama ya, kejadian kemarin di Arca Manik. Mohon diusut dan ditangkap provokator dalam kejadian pembubaran ibadah gereja oleh warga sekitar. Ini juga jadi sama juga, perayaan Misa Rabu Abu di Arca Manik, Bandung, 5 Maret 2025. Udah masuk ke media juga ya, teman-teman, ke berita ya. Ini dari Tempo.co. Warga tolak penggunaan bangunan jadi tempat ibadah umat Katolik. Warga berdiri dekat spanduk yang menempel di portal masuk stasi Saint Johannes Rasul Paroki Santa Odila, tempat berlangsungnya ibadah Rabu Abu di Jalan Ski Air Arca Manik, Bandung, Jawa Barat, 5 Maret 2025. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka menggelar aksi unjuk rasa menolak penggunaan gedung untuk kegiatan ibadah umat Katolik. Pihak gereja akhirnya mengosongkan gedung usai menyelesaikan ibadah pembukaan serangkaian Paskah tersebut karena desakan warga. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka, bineka katanya teman-teman. Sekarang pakai kata bineka ya, tadi ngomongnya pakai jihad gitu. Halo Akbar. Menggelar aksi unjuk rasa di depan stasi Saint Johannes Rasul Paroki Santa Odilia di Jalan Ski Air Arca Manik, Bandung ya. Ya, ini foto-fotonya nih. Warga dari sama juga ya, foto-fotonya aja nih. Foto 6, ini foto ke-6 ya. Sama semua, cuma foto-foto aja dari Tempo. Ini dari ayobandung.com. Warga Arca Manik gerudukkan gedung serbaguna tolak dugaan alih fungsi jadi gereja. Puluhan warga komplek Arca Manik Endah, Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan unjuk rasa di depan GSG Rabu 5 Maret 2025. Pantauan massa yang datang jumlahnya sekitar 50 orang. Mereka melakukan orasi yang menyampaikan penolakan dugaan alih fungsi. Takbir juga kerap digaungkan oleh massa aksi. Selain itu, warga membentang spanduk bertuliskan, "Kami warga Arca Manik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah."
Sementara petugas kepolisian sudah berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, Jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah misa Rabu Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Mukhjazuli, mengatakan GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat. Ya, ini sama seperti tadi ya. Mulai peribadahan umat Katolik dilakukan sebulan sekali sejak 2022. Jazuli menyebut belakangan ini waktu ibadah ditambah menjadi 2 kali dalam 1 bulan. Dia bilang tidak keberatan dengan hal tersebut, namun yang membuat warga geram adalah ada duganya larangan beraktivitas di GSG oleh pihak Gereja Santo Yohanes. Kemudian mereka melarang kegiatan yang lain yang biasanya dilakukan oleh warga itu. Tadi misalnya taekwondo yang olahraga, lalu bulu tangkis, ucap dia di sela aksi. Jadi alasannya karena gereja makin lama makin sering, terus udah gitu melarang kegiatan yang lain. Benar atau nggak tahu ya. Yang tadi yang jelas kita lihat mereka membubarkan ibadah. Ya biasalah ya, namanya alasan bisa dicari-cari. Dia menegaskan yang protes warga ialah soal dugaan alih fungsi GSG menjadi tempat peribadatan, sehingga membuat masyarakat tidak bisa bebas beraktivitas di sana. Kami masih bertoleransi, mangga silakan untuk beribadah, ucapnya. Jazuli menyebut pihaknya menduga ada praktik jual beli sertifikat dari kepemilikan GSG antar developer dengan pihak gereja. Hal itu menurutnya menjadi akar masalahnya. Biasa ya, kalau misalnya dibikin masjid apakah akan ribut? Ya kalau dibilang kalau ribut malah dibilang penistaan agama ya. Padahal kan kalau masjid malah mengganggu warga sekitar, berisik gitu. Sebab GSG yang seharusnya menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial malah tidak berfungsi dengan semestinya. Fasos fasum gitu kan, ibadah fungsinya itu kan kekeliruan. Ya tempat ibadah juga fasos fasum ya. Kalau fasos fasum itu nggak boleh dimiliki perorangan, individu atau pemerintah daerah gitu. Nah ini memang kondisinya aslinya itu modelnya di situ, dasar masalahnya bebernya. Terkait masalah ini sebenarnya sudah ada pertemuan antara warga dan pihak gereja. Salah satu yang disebut oleh Jazuli adalah pertemuan di kantor Kecamatan Arkamanik yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun sayangnya upaya mencari jalan tengah itu tidak menemui titik terang. Polemik warga dengan gereja masih berlangsung. Warga lainnya, Novrianto, menyebut dulu tidak ada larangan untuk beraktivitas di sana. Pria yang menjabat sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Cisaranten mengaku akhir-akhir ini sempat ada warganya yang mengeluh. Ya, warga saya ada yang mengeluh, Pak, saya nggak boleh ke sini, gitu ucapnya. Gedung yang berdiri sejak 1989 ini menurutnya memang menjadi salah satu tempat yang sering dipakai untuk kegiatan dan aktivitas warga. Namun setelah COVID-19, ucapnya warga dilarang. Ya dilarang karena COVID-19 ya. Belum ada kan saya di RW 2, ini RW 14, karena COVID nggak boleh. Alasannya nggak tahu. Saya belum pernah main ke sini, ujar dia. Ya jadi tadi jelas ya itu gara-gara COVID nggak boleh datangnya. Cuma dibilang gara-gara gereja. Ya ini ada lagi dari jabarexpress.com. LBH Bandung sesalkan penolakan ibadah di Arkamanik, Kamis tanggal 6 Maret 2025. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung, Heri Paramono, menyesalkan sekaligus mengecam penolakan terhadap ibadah umat Katolik di Gedung Serbaguna Arkamanik. Menurutnya belum ada kejelasan terkait dasar penolakan tersebut. Kami menyayangkan sekaligus mengutuk sikap penolakan tersebut, karena menurut kami belum ada kejelasan apa yang perlu ditolak. Apakah itu warga setempat atau bukan? Itu harus jadi perhitungan terhadap penolakan rumah ibadah, kata Heri saat dihubungi Jabar Express Kamis tanggal 6 bulan 3. Heri juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia menilai negara tidak hadir dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Oh hadir tadi ya, udah dijagain sama polisi. Negara seakan-akan lepas tangan ketika dialog, ya mungkin bakal menjamin kebebasan beribadah. Tapi pada praktiknya penolakan justru terjadi. Intinya perlu ada konteks pemenuhan atau penghormatan dari negara terhadap hak peribadatan umat tersebut, ujarnya. Menurutnya solusi yang bisa ditempuh adalah mengadakan dialog antar pihak gereja dan warga yang menolak. Namun dialog ini harus mendapatkan dukungan dari negara agar kebebasan beribadah bisa terjamin. Dalam kasus ini, gereja telah menyatakan bahwa mereka memiliki gedung tersebut sejak 1980-an dan sedang dalam proses pengurusan izin. Namun, warga menolak dengan alasan GSG adalah fasilitas sosial
yang seharusnya bisa digunakan oleh semua warga, bukan hanya satu kelompok agama. Oh gitu ya. Oh, apalagi pajak dong ya. Kok pajak dipakainya cuma buat agama sebelah ya? Mestinya pajak itu buat semua agama, bukan cuma buat agama Islam doang gitu. Dikritik dong ke diri sendiri ya. Bangun masjid, bangun apa, pakai duitnya duit pajak tuh dari orang-orang kafir ya. Heri menyoroti bahwa regulasi yang ada masih menyulitkan kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam penggunaan bangunan untuk sarana ibadah. Kalau kita lihat dari segi peraturan, SKB 4 Menteri tentang rumah ibadah justru membuat barrier administratif yang sangat banyak bagi kelompok minoritas, katanya. Meski demikian, hingga saat ini LBH Bandung belum menerima laporan langsung dari pihak terdampak terkait kasus Alkamanik. Kami baru mengetahui kemarin. Belum ada juga yang datang ke kami, baik itu secara jaringan maupun kelompok terdampak, ujarnya. Heri menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beribadah. Hal itu tertera dalam UUD dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tanda Heri. Ya, ini LBH ya. Ini juga masih sama juga, LBH juga. Salam saudara-saudara, kembali viral di sosial media. Khususnya di bulan puasa hari ini, kembali kelompok muslim melakukan aksi. Ya, hari ini berbeda. Selama ini kita mendengar di media sosial yaitu tentang jihad melawan Israel. Tapi hari ini berbeda, jihad melawan orang Kristen beribadah. Mereka menolak dengan keras dengan mengatakan bahwa sebuah bangunan yang ada di sana tidak boleh difungsikan menjadi gereja. Dan memang apa yang terjadi ini bukan hanya hari ini dan kita tidak usah heran terhadap hal ini. Tetapi saya yakin orang-orang yang cerdas banyak juga di NKRI ini. Tetapi kelompok-kelompok ini yang melakukan hal tersebut tentunya mereka adalah orang-orang yang intoleran. Yang mereka mengaku sebagai orang yang paling toleran, tetapi ternyata justru mereka adalah orang yang sebaliknya. Dan saudara-saudara, apalagi ini di bulan puasa ya, seharusnya kita sebagai orang-orang yang cerdas dan juga orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beragama, ya tentunya di sini kita melakukan banyak kebaikan agar kita mendapatkan pahala ya tentunya seperti itu. Tapi justru yang mereka lakukan adalah mengusir dan melarang bangunan itu dijadikan menjadi tempat rumah ibadah. Padahal kita tahu saudara di dalam kekristenan bahwa di sana di dalam gereja itu diajarkan hal-hal yang baik. Di sana tidak ada diajarkan hal-hal yang jahat, bencilah agama lain, ya, seranglah agama lain. Gak ada dalam kekristenan diajarkan seperti itu. Ya, tidak ada diajarkan sesuatu untuk merugikan orang lain ataupun merugikan agama lain ataupun merugikan negara ini atau bangsa ini. Gak ada. Justru dalam kekristenan ya diajarkan hal-hal yang baik. Bagaimana kita harus berdoa bagi bangsa kita, bagaimana kita harus berdoa bagi kota kita, bagi presiden, bagi pemimpin-pemimpin yang ditempatkan Tuhan khususnya di Indonesia ini, justru diajari kita mendoakan mereka supaya mereka itu menjadi pemimpin yang baik, mereka diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi umur panjang. Itu yang diajarkan. Ya, kita berharap apa yang terjadi saat ini ya diketahui langsung oleh Bapak Presiden kita yang terhormat, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena dalam ajaran kekristenan, ya, sangat-sangat banyak membantu negara ini, saya katakan. Khususnya dalam hal mendoakan, dalam hal mengasihi. Sehingga apa? Bangsa ini, negara ini menjadi negara yang damai, menjadi negara yang aman, ya itu diajarkan dalam kekristenan. Saya yakin tentunya pemerintah yang merasakan hal itu. Karena sebagai pemerintah ya tentunya menginginkan masyarakatnya hidup damai, masyarakatnya saling mengasihi, saling tolong menolong. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Dan dalam kekristenan itu diajarkan. Ya, sebagai pemerintah, sebagai presiden ya seharusnya mendukung. Kalau bisa, ya tempat itu yang akan dijadikan menjadi rumah ibadah, izinkan. Ya, karena saya yakin dan percaya kalau presiden, pemimpin ya berani bertindak akan hal itu, maka negara ini akan menjadi negara yang maju, negara yang kokoh, negara yang diberkati Tuhan. Apalagi di negara ini kita tahu kita ini bukan negara agama, tapi kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita diberi hak
diberi kebebasan untuk beribadah menurut iman, menurut kepercayaan kita masing-masing. Lalu siapa ini? Segelintir orang ini yang berkata jihad, jihad. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pemberontak, ya, bukan hanya merugikan kotanya, tapi juga merugikan negara Republik Indonesia. Dan kiranya hal ini ditindak tegas oleh pemimpin, oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berani seperti ini. Kiranya video yang saya bagikan memberikan informasi penting bagi kita. Salam.